Awalnya, wilayah Medang adalah berbentuk desa, kemudian terbit Perda Kabupaten Tangerang Nomor 3 tanggal 16 September tahun 2005 yang menjadikan Desa Medang resmi menjadi kelurahan. Luas Kelurahan Medang sebesar 470,5 hektar. Dengan adanya proyek pengembangan pemukiman oleh Sumarekon Serpong dan Paramount Land, Kelurahan Medang berkembang pesat. Bentang wilayah Medang dibatasi dari sebelah utara Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa II, sebelah timur Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan, sebelah selatan Desa Kijantre Kecamatan Pagedangan, sebelah barat Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Kelapa II. Jumlah penduduk Kelurahan Medang sebesar 26.723 jiwa yang tersebar di 30 RW dengan 143 RT. Untuk jumlah kepala keluarga yang tercatat per tahun 2023 adalah sebesar 7.419 kepala keluarga. Pembangunan infrastruktur dan prasarana yang masif menciptakan ribuan lapangan kerja baru bagi masyarakat Medang dan sekitarnya. Namun, pembangunan ini juga menciptakan masyarakat urban. Dalam setiap perkembangan dan pembangunan selalu ada dampak potensi minus sebagai hasilnya. Dampak ini mencakup kepada sosial masyarakat, psikologi, dan budaya. Bagaimana masyarakat Medang meredam dampak negatif pembangunan? Bahwa penduduk Medang ini ada asli loh. Penduduk asli di Medang sendiri ya, Kampung Medang dalam hal ini. Ini alhamdulillah sudah menyatu dengan kita gitu. Dulu saya ingat zamannya Pak Haji Nunung, itu dia ada semacam Dewan RW kalau tidak salah. Di sini difokuskan untuk menyatukan bagaimana RW-RW di Medang ini bisa saling mengenal. Ya, selanjutnya ya kita harus menjalankan aja lah gitu, saling menghormati, menghargai baik sesama suku, agama dan lainnya, seperti itu kalau menurut saya. Pembangunan merubah suasana menjadi berbeda di Kelurahan Medang. Situasi semarak malam hari menarik pengunjung untuk menikmati Medang dengan suasana modern, sajian kuliner, dan hiburan kafe merebak. Mal-mal yang mengelilingi menambah ciri khas modernitas masyarakat urban. Masyarakat dipacu untuk mengimbangi perkembangan ekonomi wilayah Medang. Pedagang panganan dan makanan turut bangkit di level usaha mikro kecil menengah. Ada yang mulus mengembangkan usaha, namun tidak sedikit yang bersusah payah mengikuti arus perkembangan zaman yang cepat berubah. Saya lebih mementingkan rakyat kecil, pedagang kecil supaya berjalan dengan lancar gitu Pak, supaya mantep lah karirnya. Saya berharap masyarakat Medang bisa menjadi lebih ramah kepada kami dan kami bisa mudah mencari rezeki di Medang. Saya sebagai warga Medang dan sebagai UMKM 2012 mengharapkan kepada aparatur setempat untuk membina UMKM tersebut, salah satunya memberdayakan yang ada di lingkungan yang tersebar di seluruh Medang ini.
Kami mengunjungi kantor Kelurahan Medang untuk mengenal lebih dekat profil dan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat. Kalau untuk keunggulan ataupun kelebihan dari Kelurahan Medang ini khususnya dari wilayahnya, karena memang di wilayah Kelurahan Medang ini terdapat dua pengembang besar yang merupakan potensi untuk pengembangan suatu kawasan dan wilayah. Maka kalau kita bandingkan 5 atau 10 tahun yang lalu, wilayah Kelurahan Medang dengan kondisi existing sekarang itu sudah sangat jauh berbeda, dan ini merupakan potensi ataupun keunggulan dari wilayah Kelurahan Medang agar bisa bersaing dari sisi sumber daya manusia untuk perkembangan dan kemajuan bagi wilayah Kelurahan Medang itu sendiri. Dan untuk kekurangan, sebenarnya bukan kekurangan kalau menurut kami, lebih kepada tantangan, karena memang banyak wilayah-wilayah yang memang masih perlu menjadi perhatian khusus bagi kita di pemerintahan dan juga pihak-pihak swasta kaitan dengan sarana dan prasarana serta kemajemukan dari warga masyarakat yang memang harus lebih ditingkatkan kebersamaan dan guyupnya agar tercipta kondisi-kondisi Kelurahan Medang, baik warganya dan juga wilayahnya serta lingkungan yang memang betul-betul kondusif dan juga mengedepankan nilai-nilai toleransi. Baik kalau dari sisi kontribusi sih sebenarnya kami pribadi masih apa ya, saya pribadi dan juga teman-teman di kelurahan masih banyak hal yang harus kami perbaiki, khususnya dari sisi bidang pelayanan, sarana dan prasarana serta infrastruktur kewilayahan. Tapi hal ini terus menjadi PR kami untuk meningkatkan pelayanan, untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta perbaikan infrastruktur yang ada di wilayah Kelurahan Medang, dan mudah-mudahan kami mohon doanya dari seluruh warga, dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Medang agar kami bisa melaksanakan dan bisa mengabdikan diri kami lebih banyak lagi untuk Kelurahan Medang, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Medang itu memang menjadi perubahan dari pemekaran antara Bojongnangka ya, dulu desa Bojongnangka ya di era tahun 81 ya 83 mungkin. Nah itu ada perubahan, ada pemekaran menjadi desa Medang.
ya akhirnya Desa Medang akhirnya ada wacanakan ya untuk satu kepemimpinan, karena sudah dipekarkan berarti kan harus ada kepala desa yang definitif. Ya artinya perjalanan waktu dilaksanakan itu pemilihan biasa, ya pemilihan kepala desa itu adalah ya mungkin menjadi pembelajaran dasar politik juga dan demokrasi ya, sehingga akhirnya Medang terwujud ya, terbentuk juga kepala desanya, yaitu waktu itu almarhum Muhammad Romli ya, yang pertama sampai beliau 2 periode, dan jabatan itu dulu beliau itu yang 8 tahun. Iya, berarti kan ya 16 tahun. 16 tahun. Memang tidak terlepas dari kita dulu memang sebelum ini infrastruktur ya semua seperti sekarang, ya dulu kita tetap hidup dari bagian daripada pertanian karena lahan masih kosong. Dominan, iya dulu masih sawah, masih ini. Terus ini juga perkebunan karet, walaupun ketika saya ngejabat 2003 sudah tidak ada, tapi lahan kosong masih ada, itu dimanfaatkan oleh para penduduk. Kalau dulu masih ada, cumannya misalkan kegiatan-kegiatan yang kalau dulu namanya sedekah bumi. Menurut saya ya untuk warga Medang ataupun diri saya pribadi ya, lingkungan Medang kan lingkungannya benar-benar harmonis, agamis ya, tetap jaga keharmonisan, saling berbaur, beraktivitas, dan jaga kekompakan untuk warga atau kelurahan Medang, dan bentuk kegiatan-kegiatan yang intinya bisa mempersatukan warga kampung ataupun warga klaster ataupun perumahan, semua warga perumahan Medang ataupun perumahan atau klaster Gading Serpong, tidak ada perbedaan. Maksudnya kita satukan visi untuk membangun kelurahan Medang, dan hitungannya gini, kita bentuklah kegiatan-kegiatan yang hitungannya bisa mempersatukan semua kalangan. Arti sebuah Medang untuk saya pribadi, mungkin juga yang lain, itu satu kawasan yang warga dan masyarakat itu benar-benar guyup sekali, terus toleransinya tinggi secara gotong royong, sosial, dan sebagainya sih yang saya tahu ya, yang saya alami dan saya lihat juga selama ini. Itu aja sih mungkin yang saya baru melihat, itu memang benar-benar saya appreciate banget gitu dengan warga Medang. Kebetulan saya dipercayakan untuk memimpin satu rukun warga. Nah, jadi yang saya bisa lakukan untuk Medang itu adalah ya kita bersama-sama dengan masyarakat Medang khususnya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buat untuk Medang ini menjadi satu kawasan yang lebih maju lagi, yang lebih bisa dilihat oleh orang lain bahwa Medang itu ada sesuatu di dalamnya yang bisa ada nilai jualnya.
Saya dari tahun 91 di sini, lumayan sih. Ya. Alhamdulillah yang mata usaha saya, alhamdulillah bisa ngentasin anak yang 2 udah lulus SMA. Alhamdulillah yang saya rasa di sini apa ya Pak ya, nyaman-nyaman gitu deh, masyarakatnya nerima perantauan itu dengan baik, ya nggak dianggap numpang, itu dianggap warga. Ya, saya adalah miniatur kecil Indonesia karena di sini banyak suku, agama, ras berdampingan hidup setiap hari, berinteraksi di lingkungan kita, dan di sini kita berinteraksi dengan tidak memandang suku, agama, dan ras. Dan bagi saya pribadi di sini kita mulai berbakti untuk lingkungan dengan peduli kepada lingkungan sekitar. Saudara terdekat adalah tetangga, dan peran serta kita sebagai warga diharapkan bisa hadir di lingkungan terkecil kita, tetangga, baik berupa RT, RW maupun skup yang tertinggi yaitu Kelurahan Medang. Dan harapan agar Medang dari menjadi Medang yang madani cepat segera terwujud bagi kita semua. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medang, Kecamatan Pagedangan. Kami berharap pemerintah melalui kelurahan dapat memberikan pelatihan keterampilan kepada warga masyarakat setempat. Pelatihan yang berkaitan dan sejalan dengan perkembangan wilayah yang mengedepankan pembangunan destinasi, pembangunan kuliner, jasa perkantoran, dan pemukiman. Dengan dibentuknya kelompok sadar wisata, diharapkan dapat menggugah kesadaran baru di masyarakat. Kelompok sadar wisata diharapkan dapat menjadi agen yang menjaga kearifan lokal, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Medang. Semoga bisa terwujud adanya pusat kegiatan yang mewadahi aktualisasi warga. Sebuah wadah yang dapat menyeimbangkan dampak minus urbanisasi kepada kegiatan-kegiatan positif yang membangun dan mencerahkan pemikiran, serta wadah yang dapat menopang ekonomi kreatif masyarakat. Mohon dapat diaktualisasikan semacam imah gede atau balai gede yang dapat menampung karya, membagikan ilmu bagi para pelaku usaha, UMKM, peracik jamu, pembuat herbal, para perajin anyaman, pembuat makanan, keripik, dan kuliner lainnya. Balai Gede merupakan pusat pertemuan, pusat aktivitas seni budaya, ngamomole kearifan lokal. Dengan kerjasama antar elemen di tengah masyarakat urban, Medang tumbuh menjadi wajah baru. Medang yang mengayomi seluruh warganya tanpa menghilangkan, mencabut akar kultur budaya kearifan lokal, sehingga Medang bisa menjadi potensi baru yang kuat dalam gerak langkah pembangunan di kawasan.